Teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan Ronald di sini, pemilik dari Java Farm di Australia ya. Hari ini kita mau bicara sedikit tentang pemilihan domba pejantan ya. Banyak dari teman-teman semua yang masih bertanya-tanya, domba jantannya tuh milihnya gimana sih Pak, katanya. Apa sih kriterianya buat pemilihan domba jantan supaya mencetak cempe-cempenya bagus? Sekarang saya mau diskusikan sedikit ya apa yang udah saya belajarin, pengalaman saya selama beternak selama ini supaya dapat cempe yang bagus ya. Karena sebagai peternak komersil di Australia ini, saya tuh dapat untungnya itu dari menjual domba-domba cempe ya, yang umurnya sekitar 6 bulan atau 7 bulan atau lebih muda ya, tapi 40 sampai 50 kilo bobotnya. Itu yang sangat populer dan dicari oleh supermarket dan penjual-penjual daging. Yang seberat 40 sampai 50 itu sangat dicari di bawah 8 bulan ya umurnya. Nah, bagaimana mencetaknya supaya yang bagus gitu domba-dombanya. Nah, pejantannya harus bagus, betinanya sedang-sedang nggak apa-apa, tapi pejantan itu yang memegang peranan penting ya. Nah, langsung aja. Yang pertama sekali ya, yang bisa kelihatan dari mata langsung. Yang pertama itu struktur badan. Struktur badan si pejantan itu harus proporsional. Jadi nggak bisa kakinya tinggi sebelah atau kepalanya sama lehernya nggak sama besar, kelihatan itu ya. Jadinya kelihatan dari jauh gitu, dia tuh proporsional, kekar, kepalanya juga besar gitu, kelihatan kuat gitu ya. Dia punya rahangnya tuh juga kelihatan kuat. Terus juga punggungnya itu penting kita lihat dari jauh, itu mesti rata, nggak boleh dia masuk ke dalam gitu ya. Biasanya ada yang bengkok gitu, dia masuk ke dalam, itu nggak boleh. Karena itu nanti diturunkan ke anaknya. Tinggi, nah tingginya ini sekitar lebih dari 1 meter ya, jarak dari kukunya di depan sampai ke hidungnya itu kalau bisa lebih dari 1 meter, dan panjangnya dari hidung ke buntut itu juga 1 meter, lebih dari 1 meter maksudnya. Nah, untuk mencapai ini, ukuran ini, biasanya kalau di sini itu umurnya mesti lebih dari 8 bulan. Kalau misalkan di bawah 8 bulan itu bisa berubah ya. Jadinya kita nggak biasa ambil pejantan itu, kita kurang pasti kalau nggak di atas 10 bulan. Jadinya biasanya rata-rata kita ambil itu umur 12 bulan. Itu udah nggak bakalan berubah. Kecuali kurang makan, dia bakalan kurus. Tapi strukturnya kita bisa lihat gitu. Dan juga kuku, paling penting, kukunya nggak boleh busuk. Kukunya mesti proporsional, nggak bisa satu gede satu kecil gitu, nggak bisa ya, nanti keturunannya juga jelek. Untuk mencapai bentuk badan proporsional ini dengan panjang, tinggi segala itu harus di atas 100 kg ya. Kalau di bawah 100 kg itu nanti bisa berubah, jadinya kita nggak pasti ya, nggak mau ambil resiko ya. Karena di sini tuh satu pejantan untuk sekitar 80 sampai 100 betina gitu. Nah, sekarang kriteria kedua ya. Kriteria kedua itu nafsu makannya mesti tinggi. Jadi sehat lah maksud saya. Sehat itu nafsu makan tinggi, makannya gampang, segar, aktif gitu,
dan perutnya tuh nggak masuk ke dalam seperti yang kita lihat sekarang ini, perutnya keluar ya, bokongnya besar gitu kan. Nah, itu pejantan saya itu yang sebelah kiri, dan dia aktif sekali mau ngendus-ngendus betina ya, mencari yang birahi itu yang mana gitu. Nah, itu ciri-ciri dari pejantan sehat gitu ya. Dan betinanya pun mau ngikutin dia. Kalau pejantan itu sehat, betinanya juga juga suka ya, gitu. Eh, dan karena dia sehat, segar dan aktif, dia tuh nggak nggak gampang sakit ya. Kalau sakit tuh susah nanti kita ya. Badannya udah segede gitu soalnya. Dan vaksin tuh harus lengkap. Itu yang kedua ya. Harus itu dipenuhi supaya nanti kita nggak repot sendiri sebagai peternak ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu bentuk testikelnya. Testikelnya itu harus normal ukurannya, seperti kita bisa lihat situ. Kelilingnya minimum tuh 30 cm ya. 30 cm. Jadi kita bisa lihat itu pejantan itu normal, pejantan itu bisa bagus, jadi pejantan yang bagus. Nah, itu testikelnya itu harus besarnya tuh nggak boleh, harus normal, nggak boleh satu lebih kecil dari yang lain. Nah, itu nanti bisa menjadi masalah ya di kemudian hari. Mendingan jangan dipilih kalau kalau masih ragu-ragu gitu. Nah, nanti dan juga yang paling penting, kriteria yang nomor 4 itu dia punya sifatnya mesti kalem. Nggak boleh main seruduk sana, seruduk sini. Dia lihat peternaknya nanti diseruduk, itu agresif ya, itu nggak boleh. Nah, nanti bahayanya kalau dia nyeruduk betina dari samping perutnya kalau lagi bunting, itu bisa gugur. Jadi itu resiko yang kita sebagai peternak nggak bisa ambil ya. Kalau misalkan dia ada tanda-tanda dia mau agresif sedikit, kita langsung jual aja, nggak mau. Karena mereka nggak bisa sama-sama begini. Ini dia jadi sebagai mentornya, dia contohin ke pejantan-pejantan muda gimana mau kejar betina ya. Ya teman-teman, sampai di sini dulu kira-kira itu kriteria saya sebagai peternak di Java Farm, kriteria cara memilih pejantan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa ambil ide dari kriteria saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman di Indonesia supaya bisa mencari pejantan yang baik untuk peternakannya ya. Ya, sampai di sini dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau diskusi, ada ide lagi apa yang harus kita diskusikan, silakan aja langsung dibawa idenya di komentar ya. Nah, saya mohon diri dulu sampai kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman semua, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.